Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kevin Dix, pemain tim nasional kita yang saat ini masih bersama dengan FC Copenhagen, segera menuju ke Bundesliga. Dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga ketika terjadi ada kesepakatan lisan sudah berlangsung dengan Borussia Mönchengladbach, klub yang ada di peringkat 13 sementara di Bundesliga. Dan sambil menunggu bagaimana Kevin Dix akan menangani kontraknya, dia harus menjalani tes kesehatan dulu, dan pada akhir musim baru diresmikan dia akan pindah, karena tidak akan terjadi pada musim dingin ini. Kontrak dia akan berakhir dengan FC Copenhagen pada 30 Juni. Ya, sehingga Kevin harus bisa menunggu kesempatan itu berakhir, baru dia akan pindah ke Gladbach. Jadi selangkah lagi Kevin Dix, bek kanan kita, akan menoreh sejarah untuk seorang pemain timnas ya, Indonesia ini yang bermain di kasta tertinggi di Liga Jerman atau Bundesliga yang kita kenal sejauh ini. Karena sebelumnya itu kan sudah ada pemain kita El Capitano, Jai Ises, yang sudah punya langkah yang luar biasa, sejarah yang dia buat bersama dengan Venezia, membawa Venezia itu promosi ke Serie A, dan dia pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A, kompetisi tertinggi tentunya di Italia. Itu luar biasa, pemain-pemain Indonesia berkembang dengan sangat baik di Eropa, dan saya pikir ketika Gladbach akan mengambil Kevin Dix, mereka tidak akan salah. Mereka sudah memantau penampilan performa dari Kevin Dix sejauh ini bersama dengan Copenhagen sejak ia diambil dari Fiorentina di Serie A pada 2021, dan dia sudah bermain saya pikir lebih dari 80 pertandingan ya bermain dengan FC Copenhagen. Bahkan pada musim ini 16 laga, kalau tidak salah dia sudah lewati 14 atau 16 laga. Dia mencetak 4 gol. Sebagai pemain belakang, ini pemain yang paling subur di Copenhagen untuk bisa mencetak gol. Selain 4 gol, ada 3 assist yang dia berikan di musim 2024-2025 ya. Dan bagi Gladbach tentunya mereka punya harapan untuk bisa mendapatkan pemain ini, memperkuat jantung pertahanan mereka yang dianggap agak rapuh pada musim ini. Meskipun mereka masih punya pemain seperti dari Jepang, Itakura yang ada di sana, ada Enfeldi, ini pemain-pemain yang bagus. Tetapi kehadiran Kevin Dix itu akan menambah kekuatan mereka yang diharapkan akan bersaing nantinya pada musim yang akan datang ketika Dix bersama dengan Gladbach. Kevin Dix ini juga dipantau oleh Patrick Kluivert, pelatih tim nasional kita, juga Dani Lansat sebagai asisten, dan Alex Pastur. Dan saya kira ya, dia sudah mendapatkan tempat utama. Dia tidak akan tergantikan. Jika Kevin Dix dalam kondisi prima, kondisi fit, dia akan dipanggil dan akan memperkuat lini belakang kita di posisi agak ke kanan. Posisinya Sandy Walsh, karena dia akan selalu bersama dengan Sandy Walsh di posisi kanan ini. Memang kita masih punya pemain lain ya, pemain Indonesia lainnya, yaitu Asnawi Mangku Alam. Tapi saya pikir posisi bek kanan kehadiran Kevin Dix ini akan menjadi pemain yang sulit untuk digantikan. Ya, dia akan bermain di belakang mendampingi Jai Ises, Mes Hilgers atau Rizky Ridho di sana, dan Calvin Verdong bermain di posisi kiri. Jadi kita sambil menunggu proses dari Kevin Dix, perpindahan dia dari Copenhagen menuju ke Gladbach. Karena bagi Kevin Dix, dia bukan saja bagus piawai dalam mencetak gol ya, sebagai pemain belakang di Copenhagen, tapi di Liga Conference juga. Selain di Liga Denmark, dia subur sebagai pemain belakang terbanyak. Ya, kalau di Liga Conference musim ini ada 3 gol yang dia buat. Dan keistimewaan dia bisa bermain di beberapa tempat, bukan saja di bek kanan, dia bisa bermain juga di kiri, dia bisa bermain sebagai bek tengah, bahkan kalau tidak ada pemain sama pun dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Dan
Keistimewaan lainnya bagi Kevin Dix adalah seorang penendang penalti. Jadi jika Indonesia mendapatkan penalti, nantinya kita akan bermain melawan Australia pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Pasti saya pikir opsi pertama akan diberikan Kluivert kepada Kevin Dix. Walaupun kita masih punya pemain lain yang bisa melakukan itu seperti Tom Haye katakan, tapi Dix yang sudah terbiasa selalu mengambil penalti, ketika Copenhagen mendapatkan penalti, dia akan mengeksekusi tendangan penalti ketika Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Entah melawan Australia atau melawan Bahrain atau melawan Cina, melawan Jepang, nantinya akan ada 4 pertandingan di 2025 ini di antara Maret dan Juni. Tapi kita harus bersyukur menyambut dengan baik dan sambil berdoa agar Kevin Dix ini tidak mengalami masalah cedera di saat kita akan menghadapi laga penting, laga krusial di Sydney menghadapi Australia sebelum kita kembali ke GBK untuk menjamu Bahrain. Jadi selain Kevin Dix, ya saya perlu berbicara kepada teman-teman bahwa Kluivert juga sedang mencari 1-2 pemain tambahan. Ya kita belum tahu apa, tapi yang pasti akan ada penambahan setelah bulan Maret saya pikir ya. Karena kita akan menghadapi Juni. Tentunya harus melewati 2 pertandingan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kluivert, 4 poin. 1 di Sydney lawan Australia dan 3 harga mati ketika kita menjamu Bahrain. 2 pemain yang akan menjadi fokus. Oleh Romani yang sekarang sudah berproses, sudah jalan, tinggal pengambilan sumpah setelah dia mungkin dari DPR RI, dia akan diupayakan pada Februari sudah ambil sumpah. Dan termasuk dengan Jairo, kalau Ole kan pemain di depan, Jairo Redewald sedang pengurusan melengkapi semua surat-suratnya yang diperkirakan Februari juga dia akan digenjot habis untuk diambil sumpah bagi Jairo. Ya paling lambat mungkin di awal Maret karena kita akan bermain kan pada tanggal 20. Pokoknya 2 pemain ini diupayakan harus bermain melawan Australia ya, pada tanggal 20 dan tanggal 25 melawan Bahrain. Jadi kita juga berdoa bahwa proses mereka itu akan cepat, baik Ole maupun Jairo. Ya karena kita akan bermain di Australia itu tanpa Ragnar, tanpa Justin Hubner. Memang ada beberapa opsi lain yang akan dibuat oleh Kluivert, ya akan mendapatkan pemain-pemain yang bukan di belakang. Saya pikir mungkin akan diprioritaskan di tengah dan ke depan. Kecuali lain halnya kita lolos ke Piala Dunia, pasti akan ada penambahan untuk memperkuat di semua sektor. Tapi paling tidak untuk saat ini 2 dulu yang menjadi fokus. Ya. Dan Pak Erik juga sudah mengatakan bahwa Ole dan Jairo ini yang diutamakan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, asisten pelatih Lansat dan Pastur sudah berjalan sejauh ini yang melihat, memantau pemain-pemain timnas kita yang bermain di Eredivisie dan mereka sudah bekerja tentunya. Tinggal kemarin sudah Lansat setelah melihat Eliano Reinders di PEC Zwolle, kemudian ada di Utrecht di U21 melihat Ivar Jenner juga. Demikian dengan Pastur yang melihat penampilan dari Tom Haye bersama dengan Almere. Dan pada minggu ini mereka juga akan melihat beberapa penampilan pemain-pemain kita ya sebelum mereka datang ke Jakarta ya, karena Lansat dan Pastur ini akan mengikuti Patrick Kluivert menuju ke Jakarta di awal Februari untuk mereka cepat bekerja melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Mereka akan berjalan untuk mengambil tentunya beberapa pemain di Liga 1 memperkuat tim nasional kita. Jadi kita berharap yang terbaik untuk pelatih baru kita, Patrick Kluivert, yang dibantu oleh para asistennya. Dan dia konon akan menambah 1 asisten lagi dari Belanda. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan masuk untuk asistennya dia. Mungkin saja pelatih kiper yang akan ada, dan ada video analysis ya yang spesial untuk bisa merekam semua pertandingan untuk dianalisa secara bersama oleh tim kepelatihan Indonesia. Begitu teman-teman, apa yang perlu saya sampaikan pada saat ini di video konten Bung Ropan. Ciao.